Sahabat surga yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat berjumpa kembali, salam sehat. Kali ini saya mau berbagi tentang kata melihat dan memperhatikan. Apa sih yang dimaksud dengan melihat dan apa juga yang dimaksud dengan memperhatikan? Bagi saya ketika bicara tentang kata melihat, itu hanya melibatkan mata dengan jarak pandang yang bisa dia lakukan. Tapi ketika kita bicara tentang kata memperhatikan, maka saya merasa bahwa ini lebih dari sekedar apa yang mata bisa pandang sejauh yang dia bisa lakukan. Tapi memperhatikan itu sudah memakai unsur rasa dan pikir. Ketika melihat itu bisa selintas, bisa berlama-lama kita melihat, tapi tidak punya sesuatu yang menggerakkan hati kita. Tapi ketika kita masuk dalam pemaknaan memperhatikan, maka di sana kita bisa mengatakan bahwa sesuatu yang dilihat oleh mata ketika dirasakan oleh hati dan dipikir oleh pikiran kita, maka akan muncul sebuah gerakan dari dalam diri kita. Lalu, kemana saya mau mengaitkan ini? Dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat pilihan Tuhan, yang mana yang seharusnya kita lakukan? Benar, yang seharusnya kita lakukan adalah bukan melihat, bukan sekedar melihat keadaan jemaat, oh dia begitu, oh dia begini, oh gereja saya begini. Tapi kita diajak untuk masuk dalam kata memperhatikan tadi. Ketika kita memperhatikan, dari apa yang bisa kita lihat, kita lalu berpikir, apa yang bisa aku lakukan, apa yang bisa aku buat. Ketika melihat jemaat seperti ini, khususnya dalam persoalan-persoalan menghadapi kehidupan ini, apa yang bisa menggerakkan kita sehingga kita punya arti dalam hidup kita. Oleh sebab itu, melalui kitab Kolose 3 ayat yang ke-14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Dan ayat yang ke-15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Kita dipanggil Tuhan bukan sekedar untuk melihat, tapi menjadi sama dengan yang lain, merasakan keberadaan yang lain, apa yang menjadi persoalannya, seperti apa yang bisa kita lakukan. Dan ketika kita merasa kehidupan kita lebih baik dari saudara-saudara kita, bersyukurlah untuk itu. Tapi bukan sekedar bersyukur, apa yang bisa kita lakukan dengan rasa syukur kita. Oleh sebab itu, damai sejahtera yang dari Tuhan kita, itulah yang menggerakkan kita untuk bisa terus memperhatikan apa yang bisa kita perhatikan dan melakukan apa yang bisa kita lakukan, karena kita merasa Tuhan memberkati kita dan terus menggerakkan kita untuk melakukan kebaikan seperti yang Tuhan inginkan. Selamat beristirahat. Salam sehat. Shalom bagi kita semua.